Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Rabu 5 April 2023, dengan tema Biasakan Sejak Sekarang. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, cinta kasih-Mu selalu ada untuk kami setiap hari. Dan biarlah ya Tuhan, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas pada hari ini, kami sungguh-sungguh dimampukan untuk bisa memahami dan mengerti setiap bagian dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 12. Mazmur 71 ayat 1 sampai 12. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejarlah dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Hosiana. Ada banyak orang muda yang terheran-heran ketika melihat para lanjut usia masih bisa melakukan aktivitas fisik seperti orang-orang muda. Mereka kuat berlari, bersepeda, bahkan ada yang masih kuat hiking atau naik gunung. Ternyata, kuncinya adalah membiasakan diri sejak masih muda. Rupanya kebiasaan baik yang ditanam sejak muda akan dituai hasilnya di usia tua. Begitu juga dengan kehidupan rohani. Mazmur pada hari ini membuktikan bahwa kebiasaan merawat kehidupan rohani di usia muda mampu menumbuhkan harapan sampai di hari tua. Pemazmur menunjukkan dalam tulisannya bahwa ia sangat membutuhkan perlindungan dan pertolongan Tuhan di tengah kehidupannya. Pemazmur memberikan gambaran bahwa hidupnya nampak tidak mudah dan berjumpa dengan berbagai kesulitan. Sangat dimungkinkan pemazmur juga berjumpa dengan persoalan-persoalan hidup dalam relasinya dengan orang lain, sehingga ia sungguh-sungguh membutuhkan penyertaan Tuhan. Namun, di saat yang bersamaan, pemazmur juga merefleksikan kehadiran Tuhan sebagai gunung batu yang menjadi tempatnya untuk mendapatkan perlindungan, serta percaya akan kuasa Tuhan yang mampu menjauhkannya dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Semua penggambaran ini merupakan cara pemazmur untuk menghayati kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan, pemazmur secara jelas mengungkapkan pengalaman hidupnya bersama dalam penyertaan Tuhan di masa-masa muda yang sudah ia jalani selama ini. Pemazmur mengungkapkan bahwa di masa-masa muda itu, Tuhan adalah harapannya juga sejak ada di dalam kandungan. Pengalaman bersama dengan Tuhan sejak masa muda
rupanya memberikan warna yang indah bagi kehidupan pemazmur. Sehingga pemazmur juga secara jelas mengungkapkan kerinduannya untuk dapat terus berharap kepada Tuhan hingga masa tuanya. Pemazmur juga tidak segan mengekspresikan pujian kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Pemazmur merasa bahwa berharap kepada Tuhan juga membuat kehidupannya menjadi berbeda dan ajaib dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak berharap kepadanya. Sehingga pemazmur secara otomatis menjadi teladan atau contoh yang baik bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya. Ketika yang lainnya juga mendapat tekanan, tetapi pemazmur mampu berjuang dan bertahan. Kesetiaan pemazmur untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan di masa mudanya rupanya menjadi buah yang baik bagi masa tuanya. Pemazmur berjanji untuk terus setia kepada Tuhan sampai masa tua. Pemazmur menyadari bahwa semakin bertambah usianya, maka kekuatannya pun akan semakin berkurang. Tetapi pemazmur tidak ingin kasihnya kepada Tuhan berkurang, tapi dia ingin terus bertambah. Apalagi nampaknya pemazmur menyadari bahwa ketika usianya bertambah tua, maka tantangan hidup bukan semakin mudah tetapi semakin sukar. Untuk itulah pemazmur sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan tidak jauh dari kehidupannya. Mari kita merenungkannya. Ungkapan pemazmur yang memohon pertolongan Tuhan di masa tua bukanlah ungkapan permohonan biasa. Ungkapan itu muncul atau hadir dari kebiasaannya untuk berharap kepada Tuhan sejak usianya masih muda. Kesetiaannya dalam berproses, bersandar, dan terus percaya akan kuasa Tuhan sejak muda membuatnya menjadi pribadi yang kuat secara rohani dan mampu menjadi teladan di tengah kehidupan setiap hari. Tuhan yang kuat dan perkasa juga melindungi kita pada saat ini. Tuhan juga selalu menjaga kita di sepanjang usia kita. Untuk itu, marilah kita sejak sekarang, di seberapapun usia kita saat ini, membiasakan diri kita untuk membangun kehidupan rohani yang kuat bersama dengan Tuhan. Karena kebiasaan itu, jika kita mulai dari sekarang, akan semakin berbuah di kemudian hari. Mari kita berkomitmen. Saya akan terus dan tekun membangun kehidupan rohani sehingga saya menjadi contoh yang baik dalam pekerjaan, relasi dengan keluarga, pelayanan, dan persahabatan, terutama bagi mereka yang usianya lebih muda. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami akan terus berharap kepadamu di sepanjang usia kami. Dan biarlah ya Tuhan, setiap harapan yang kami sampaikan kepadamu, yang kami sandarkan kepadamu, menolong kami untuk semakin mengerti kuasa-Mu yang begitu besar di tengah kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, cinta kasih-Mu selalu menolong kami semua. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan ketika kami menghadapi berbagai hal di tengah kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.